Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kisah para ulama yang beliau-beliau ini memiliki jasa besar terhadap perjalanan mazhab al-Imam Syafi'i khususnya, dan juga memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap agama Islam, dalam pendidikan agama Islam, terutama bagi kita yang ada pada masa-masa sekarang ini. Kita bisa merasakan bagaimana jasa-jasa beliau ini di dalam hal-hal keilmuan, sehingga keilmuan yang ada di dalam agama Islam bisa tetap lestari, bisa tetap terjaga sampai hari-hari sekarang ini. Yaitu yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, kita akan membaca biografi salah seorang ulama yang beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Athir. Kita sering mendengar nama yang disebut-sebut oleh guru-guru kita, nama yang sering disebut-sebut oleh para kiai-kiai kita, yang mana nama itu adalah memiliki julukan Al-Imam Ibnul Athir. Demikian juga dengan sebuah kitab karya beliau yang sering dijadikan rujukan, yaitu kitabnya berjudul kitabnya berjudul Al-Kamil fit Tarikh. Ada sebuah kitab yang berisi tentang sejarah keberlangsungan dan perjalanan agama Islam ini, perjalanan mulai dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai pada masa-masa beliau Al-Imam Ibnul Athir, yang mana kitab ini memiliki judul Al-Kamil. Kitab Al-Kamil ini yang berisi tentang sejarah perjalanan kehidupan manusia, terutama umat Islam ini, ditulis oleh seorang ulama yang memiliki julukan Ibnul Athir. Namun perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya di dalam perjalanan mazhab al-Imam Syafi'i ada dua ulama yang beliau semuanya memiliki julukan yang sama, yaitu Al-Imam Ibnul Athir. Yang mana kebetulan dua sosok ulama yang sama-sama memiliki julukan Ibnul Athir, beliau berdua adalah saudara kandung. Yang satu itu adalah kakaknya, dan yang satu adalah adiknya. Hanya saja untuk komunitas yang ada di Indonesia jauh lebih mengenal sosok yang Ibnul Athir, penulis kitab Al-Kamil fit Tarikh. Jarang yang mengenal tentang sosok saudara beliau, saudara kandung beliau, yaitu Abu Sa'adat Ibnul Athir. Kita perlu mengetahui tentang siapa nama asli beliau semuanya, julukan atau kunyah beliau berdua, lalu kemudian karya-karya yang telah beliau berdua berikan, dedikasikan kepada umat Islam ini, seperti apa itu sejarahnya, itu kita perlu untuk mengenalnya. Yang pertama, kita merujuk pada keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Isnawi di dalam kitab beliau Tabaqatus Syafi'iyah. Al-Imam Al-Isnawi memberikan keterangan di dalam kitab sejarah para ulama ini. Yang pertama adalah Al-Imam Majduddin Ibnul Athir, dan yang kedua adalah Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir. Jadi yang satu memiliki kunyah Majduddin dan yang satu memiliki kunyah Izzuddin, dan keduanya adalah saudara kandung yang sama-sama dikenal dengan sebutan Ibnul Athir. Adapun yang pertama yaitu Al-Imam Majduddin Ibnul Athir, beliau memiliki nama asli Mubarak. Beliau memiliki nama asli Mubarak, lalu kemudian beliau, sosok ulama yang bernama Mubarak ini, memiliki ayah yang bernama Muhammad, dan beliau memiliki kakek yang bernama Abdul Karim. Sehingga kalau dibaca secara lengkap, beliau adalah Al-Imam Majduddin Utsman bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnul Athir. Sedangkan saudara beliau yang satunya, saudara kandung beliau, beliau memiliki nama asli yaitu adalah Ali. Yang mana sosok beliau ini yang bernama Ali ini memiliki ayah bernama Muhammad dan memiliki kakek yang bernama Abdul Karim.
Sehingga kalau beliau dibaca secara lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Izzuddin Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnul Athir. Karena beliau berdua ini merupakan sosok yang keturunan dari Bani Jazirah. Beliau terlahir dari Jazirah Umairah. Sehingga beliau kemudian di belakang itu juga memiliki julukan Al-Jazari. Sehingga kalau keduanya dibaca secara lengkap, yang satu adalah Al-Imam Majduddin Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnul Athir Al-Jazari, dan yang satunya lagi adalah Al-Imam Izzuddin Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnul Athir Al-Jazari. Adapun kakak beliau yang dikenal dengan sebutan Majduddin Ibnul Athir, beliau jauh lebih menonjol, jauh lebih nampak di dalam bidang ilmu hadis dan juga ilmu fikihnya. Yang mana sosok yang bernama Majduddin Ibnul Athir, beliau merupakan salah satu dari gurunya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi sebagaimana kemarin kita mengulas video tentang sosok Al-Imam Al-Amidi, dan juga kemudian kita mengulas ulama yang satunya lagi yaitu Al-Imam Ibnul Asakir. Beliau berdua juga merupakan guru dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dan pada kesempatan kali ini, sosok ulama yang bernama Majduddin Ibnul Athir, beliau juga merupakan sosok ulama yang menjadi guru dari Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Sosok yang bernama Majduddin Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim ini, beliau adalah berketurunan dari marga Asy-Syaiban. Oleh karena itu di belakangnya beliau memiliki julukan juga Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan pada tahun 544 Hijriah. Tahun 544 Hijriah beliau dilahirkan, dan kemudian saat itu beliau berada pada daerah Musil. Dari daerah Musil ini kemudian beliau belajar bersama dengan orang tuanya, dibawa hingga ke daerah Baghdad. Dari daerah Baghdad beliau pindah lagi ke daerah Damaskus, dan saat beliau berada di Damaskus, beliau mulai mengajar, beliau mulai berfatwa, beliau mulai membuka halaqah-halaqah ilmu hadis, meriwayatkan hadis kepada para santri-santrinya, hingga kemudian beliau ini berpulang lagi ke daerah asalnya. Sehingga ini merupakan perjalanan singkat dari kakak dari Al-Imam Ibnul Athir, yaitu Al-Imam Majduddin Ibnul Athir. Sedangkan adik beliau yang tadi kita sebut namanya dengan Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir, beliau yang memiliki nama asli Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Jazari Ibnul Athir, beliau sosok ulama yang juga piawai dan tersohor tentang kealimannya di dalam ilmu hadis dan juga kealimannya di dalam ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Yang mana di hari-hari berikutnya, adik beliau yang bernama Izzuddin Ibnul Athir ini jauh lebih populer sebagai sosok yang ahli di dalam ilmu tarikh. Hingga kemudian salah satu karya beliau yang terkenal kemana-mana, bahkan sampai di tanah Nusantara ini, yaitu kitab beliau berjudul Al-Kamil fit Tarikh. Sehingga banyak ulama yang menganggap bahwa Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir ini adalah sosok ulama yang memiliki kompeten di dalam ilmu tarikh saja. Padahal di sisi yang lain, Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir ini juga merupakan sosok ulama yang juga ahli di dalam ilmu hadis, sosok ulama yang juga ahli di dalam ilmu lughah, artinya ilmu bahasa Arab, mulai dari nahwunya, sorofnya, balaghahnya. Hanya saja kemudian di kalangan masyarakat umum, beliau lebih dikenal di dalam ilmu tarikhnya. Di antara kitab-kitab peninggalan beliau, selain kitab Al-Kamil fit Tarikh, juga ada beberapa kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab ilmu fikih yang beliau tulis dan kemudian tersebar di murid-muridnya. Adapun Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir ini, beliau sosok ulama yang dilahirkan pada tahun 555 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 630 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung, Al-Imam Ibnul Athir ini yang pemilik kitab Al-Kamil fit Tarikh ini, beliau memiliki usia 75 tahun. Beliau awal mulanya belajar bersama orang tuanya di daerah Al-Musil. Lalu kemudian beliau berpindah mengikuti orang tuanya masuk di kota Baghdad,
dan beliau di situ belajar kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad sambil mengambil beberapa riwayat-riwayat hadis dari ulama-ulama yang ada di daerah Baghdad. Hingga kemudian beliau itu pergi merantau lagi dari daerah Baghdad. Setelah beberapa tahun tinggal di Baghdad, beliau berpindah ke daerah Khurasan. Lalu dari daerah Khurasan beliau juga mengikuti abangnya, mengikuti kakaknya di daerah Damaskus, dan beliau di situ ikut-ikutan sama-sama mengajar dan juga memberikan riwayat hadis kepada para santri-santri yang belajar kepada beliau berdua. Itu kemudian beliau lakukan bertahun-tahun sampai kemudian beliau itu merangkum sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sam'ani, yang mana kitab Ibnu Sam'ani ini menerangkan tentang masalah nasab dari qabilah-qabilah Arab yang ada, dari semua qabilah Arab yang ada. Al-Imam Ibnu Sam'ani menulis sebuah kitab yang berisi tentang nasab-nasab mereka, yang kemudian kitab nasab milik Al-Imam Ibnu Sam'ani ini beliau ringkas lagi menjadi lebih kecil lagi, lalu kemudian kitab itu populer dengan sebutan Mukhtasarul Ansab, yang mana kitab Mukhtasarul Ansab ini merupakan karya tulis dari beliau Al-Imam Ibnul Athir Izzuddin. Lalu kemudian juga di antara kitab beliau yang populer hingga ke daerah Indonesia ini adalah Usdul Ghobah, salah satu kitab yang mengkisahkan tentang bagaimana biografi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kitab Usdul Ghobah ini juga menjadi rujukan di dalam ilmu tarikh, menjadi rujukan di dalam ilmu sejarah tentang bagaimanakah kita ingin mengetahui sejarah kehidupan biografi dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tahun-tahunnya, dengan waktunya, peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya. Itu semuanya beliau tulis oleh Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitab yang berjudul Usdul Ghobah. Hingga kemudian suatu sejarah ketika Al-Imam Ibnul Athir ini berpulang ke daerah Mosul lagi, dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Khalikan, kana baituhu bil Mosul majma'al fudula ijtama'at fihi bihalab fawajadtuhu mukammalan fil fadail wa tawadhu wa karamil akhlaq. Satu pengalaman yang pernah dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Khalikan, bahwa rumah yang ditinggali oleh Al-Imam Izzuddin Ibnul Athir, di mana beliau di situ mengajarkan ilmu-ilmunya, di situ rumah tersebut selalu ramai dihadiri oleh ulama-ulama dan juga orang-orang soleh yang ada di daerah Mosul tersebut. Rumah itu penuh dengan para santri yang belajar kepada beliau, yang mana santri-santri ini, para ulama-ulama ini, orang-orang soleh yang datang di situ semuanya senantiasa menampakkan, senantiasa begitu kental dengan nuansa tawadhu, nuansa akhlak yang luar biasa, sehingga bisa nampak sekali di dalam majelis beliau ini ketika dihadiri dengan orang yang ramai seperti itu merupakan sebuah majelis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terus berlangsung, beliau istiqomah melakukan hal yang seperti itu hingga kemudian pada tahun 630 Hijriah beliau diundang untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, telah meninggalkan jasa yang luar biasa terutama dalam ilmu tarikh dan juga ilmu hadis, yang ini merupakan kontribusi besar bagi umat Islam, terutama bagi kita semuanya yang hidup di masa-masa sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, mengupas, membaca sejarah biografi para ulama-ulama terdahulu, kita semuanya bisa terdorong, bisa muncul semangat yang baru lagi untuk bisa mengikuti jejak kehidupan beliau-beliau semuanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan kecintaan dari kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.